apakah biji pala itu sesuatu yang memabukkan ataukah tidak? Maka yang seperti ini, ketika dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka dibolehkan. Selama tidak sampai pada derajat mengganggu akal. Biji pala itu tidak masuk ke dalam zat yang memabukkan, namun lebih kepada zat yang bikin fly. Zaman dulu ulama mengatakan bahwa itu memabukkan. Kan itu kan pendapat bisa dibuang, bisa diterima. Sampai kita lihat benar nggak secara kenyataan bahwa biji pala itu memabukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan hukum mengenai penggunaan bumbu masak biji pala. Apakah penggunaan biji pala haram karena dalam jumlah banyak akan memabukkan? Jazakallahu khaira. Ana sangat menanti jawabannya. Taib, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh mereka yang sering masak ya, dan mungkin ada ketergantungan dengan biji pala ini. Taib. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah biji pala itu sesuatu yang memabukkan ataukah tidak? Ketika kita mengatakan dia sesuatu yang memabukkan, maka tidak boleh kita mengonsumsinya walaupun dalam jumlah yang sedikit. Karena Rasulullah SAW dulu telah bersabda, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram." Sesuatu yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka dalam jumlah sedikit juga diharamkan. Sesuatu yang apabila dalam jumlah banyak dia memabukkan, maka sedikit dari sesuatu tersebut hukumnya haram. Kalau biji pala ini dalam jumlah banyak memabukkan, maka dia tidak boleh digunakan walaupun dalam jumlah yang sedikit yang tidak sampai pada derajat memabukkan. Cuma pertanyaannya, apakah memang biji pala ini memabukkan ataukah tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan biji pala itu memabukkan. Ada yang mengatakan biji pala itu tidak memabukkan. Saya lebih condong ke pendapatnya Imam Al-Qarafi rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau membagi makanan atau sesuatu yang berefek buruk kepada akal itu ada 3. Ya. Imam Al-Qarafi membagi makanan yang punya efek buruk terhadap akal itu ada 3. Ya, makanan atau minuman lah, pokoknya yang dikonsumsi oleh manusia. Yang pertama adalah sesuatu yang merusak akal. Dia merusak, bukan hanya menghalangi akal untuk bekerja, tapi dia benar-benar merusaknya. Orang yang makannya bisa sampai gila. Dan ketika gila tidak kembali lagi ke orang wajar. Maka makanan yang seperti ini jelas haram. Ya, makanan seperti ini jelas haram karena dia menghilangkan akal sama sekali. Bukan hanya pada sementara waktu. Dan ini racun. Ini merusak tubuh. Atau makanan yang merusak badan sehingga akal tidak berfungsi. Ya sebagaimana racun-racun yang mematikan. Ini jelas diharamkan. Ini yang pertama, ya. Jenis makanan atau minuman yang bisa merusak akal secara permanen. Ini jelas diharamkan. Walaupun sedikit jumlahnya. Taib. Yang kedua adalah makanan atau minuman yang memabukkan. Mabuk itu akalnya hilang dan ada rasa nikmat. Ya, ada rasa nikmat. Makanya orang-orang yang mabuk itu sebenarnya di awal mabuknya itu tidak enak. Tapi setelah dia mabuk, dia merasakan ada kelezatan di sana. Ada kenikmatan di situ. Inilah definisi memabukkan. Ya, saya tidak pernah merasakan itu, tapi katanya seperti itu. Minumannya itu tidak enak. Baunya saja bau yang tidak disukai oleh manusia. Orang yang wajar tidak suka dengan bau minuman keras. Dan rasanya juga tidak enak. Tapi
Kenapa orang-orang mau meminumnya? Ya karena mereka tahu setelah itu ada kenikmatan. Itulah memabukkannya. Ya. Yang seperti ini masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang saya sebutkan tadi. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikit dari sesuatu itu diharamkan. Taib. Bagian yang ketiga atau jenis makanan atau minuman yang ketiga adalah makanan atau minuman yang mengganggu akal, dan itu sementara. Mengganggu akal dan itu sementara. Jadi ketika orang mengkonsumsi ini dalam jumlah banyak, maka dia akan terasa pusing, tapi tidak ada kenikmatan di situ. Dia akan terasa pusing, ya, tapi tidak ada kelezatannya. Makanya orang tidak ada yang mengkonsumsi itu untuk sesuatu yang memabukkan, karena memang tidak ada kenikmatan setelah itu. Maka yang seperti ini, ya, ketika dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka dibolehkan, selama tidak sampai pada derajat mengganggu akal. Ya, dan biji pala itu dimasukkan ke dalam bagian yang ini. Karena memang biji pala itu kalau dikonsumsi dalam jumlah besar itu tidak memabukkan, tapi dia mengganggu akal kita. Kita jadi pening, tapi tidak ada kenikmatan di situ. Ya, yang seperti ini tidak masuk dalam hadis ma askara kathiru faqaliluhu haram. Ya, karena dia hanya mengganggu fungsi akal saja. Itu pun kalau dalam jumlah banyak, kalau dalam jumlah besar. Sehingga kalau digunakan dalam jumlah yang sedikit yang tidak sampai mengganggu akal, bukan memabukkan akal, ya, maka menjadi dibolehkan, ya. Ini sebagaimana disebutkan pembagiannya oleh Imam Al-Qarafi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Pala itu sejenis rempah yang sering digunakan sebagai bumbu penyedap, ya, terutama di masakan-masakan Padang. Itu pernah kita bahas di Dewan Fatwa tentang hukum biji pala. Mengonsumsi biji pala artinya setelah dibikin serbuk gitu, ya. Yang lebih kuat, biji pala itu tidak masuk kategori khamr, tapi dia masuk kategori mufattir. Jadi memang setelah kita diskusikan bareng-bareng, ya, dengan beberapa asatidzah, pendekatan yang lebih tepat bahwa biji pala itu tidak masuk ke dalam zat yang memabukkan, namun lebih kepada zat yang bikin fly. Jadi seperti psikotropika. Bedanya apa? Zat yang memabukkan dengan yang tidak memabukkan, cuma membikin fly. Kalau memabukkan, maka sedikit banyak hukumnya haram. Ma'askara qaliluhu, ma'askara kathiruhu, faqalilu minhu haramun. Apa yang kalau dalam jumlah besar dia bikin mabuk, maka jumlah kecilnya nggak boleh dikonsumsi. Khamr 1 gelas gini mabuk, 1 sendok boleh nggak? Ya nggak boleh. Kalau berupa homer 1 sendok nggak boleh, nggak boleh. Sengaja mencampurkan homer juga itu nggak boleh juga. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menjauhi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Al-Maidah 91 itu. Sungguhnya khamr, judi dan lain-lain itu adalah perbuatan najis dan sesuatu yang kotor dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Kalau khamrnya dipakai, menjauhi nggak namanya? Ah, buat bumbu deh. Terus. Ah, cuman 3 kecerutan, nggak menjauhi namanya. Gitu. Padahal kita disuruh menjauhi itu kalau khamr. Tapi kalau mufattir, sesuatu yang membuat fly, itu tidak berlaku apa yang berlaku pada khamr. Dia hanya dihukumi haram ketika dia menimbulkan efek itu. Efeknya muncul nggak? Oh, efeknya muncul nggak boleh.
efeknya nggak muncul. Iya, nggak apa-apa. Nah, yang lebih rojih, yang namanya pala itu masuk pada yang membuat fly, bukan yang memabukkan. Sehingga kalau dipakai dalam jumlah sedikit dan tidak menimbulkan efek negatif, maka halal. Apalagi biasanya pala tuh nggak dikonsumsi murni, kan buat bumbu dicampur ini, campur itu, macam-macam. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Itu kesimpulannya begitu. Apa hukumnya masak pakai biji pala? Memang dulu ada ulama yang mengatakan haram karena kata itu memabukkan. Tapi kata-kata memabukkan ini Bu, perlu diperiksa lagi. Apa benar biji pala memabukkan? Ini kan butuh penelitian lagi. Yang pernah saya tanyakan kepada ahli herbal, biji pala itu tidak memabukkan, Ustaz. Biji pala itu hanya membuat orang ngantuk tidur. Makanya anak kecil kalau nggak bisa tidur, ya ubun-ubunnya dikasih biji pala aja tidur. Jadi bukan memabukkan, bukan, kata beliau. Itu kan zaman dulu ulama mengatakan bahwa itu memabukkan. Tapi kan itu kan pendapat bisa dibuang, bisa diterima. Sampai kita lihat benar nggak secara kenyataan bahwa biji pala itu memabukkan. Saya belum dapat literatur yang mengatakan bahwa biji pala itu memabukkan. Yang ada adalah menidurkan, munawwim, bikin orang tidur, bikin tidurnya pulas. Kalau ibu misalnya nggak bisa tidur, makan biji pala, insya Allah tidurnya enak tuh. Ini jelas butuh penelitian lagi secara mendetail, benar nggak biji pala memabukkan. Kalau saya pernah tanya kepada seorang ahlinya, tidak memabukkan. Iya.